anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Deni. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 2 tentang merawat hewan di sekitarku. Yang kita pelajari adalah pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, yuk berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Ini yang dilakukan Lani dan teman-teman. Mereka sedang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, anak-anak, tahukah kamu tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu? Nah, sekarang mari kita sebutkan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolah. Perhatikan baik-baik gambar ini. Teman-teman ini sedang berada di perpustakaan sekolah. Aturan yang harus kita patuhi jika berada di perpustakaan adalah 1. Mengisi buku pengunjung perpustakaan. 2. Tidak membawa minum dan makanan. 3. Mencari dan mengambil buku dengan tertib. 4. Membaca buku di tempat yang disediakan dengan tenang. 5. Tidak membuat gaduh atau masalah. 6. Mengembalikan buku di rak dengan rapi. 7. Apabila meminjam buku harus melapor ke petugas perpustakaan. Baiklah, selanjutnya, apakah yang dilakukan Benny dan teman-temannya ini? Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Benny bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Benny melihat ikan di dalam kolam. Mari kita perhatikan percakapannya. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Betul sekali, Siti. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Aku juga setuju denganmu, Benny. Ikan di dalam kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba, Idu lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Idu, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman. Berdasarkan percakapan tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah peraturan sekolah yang ada di dalam percakapan?
Peraturannya yaitu tidak boleh membuang sampah di kolam. 2. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Iya, betul, karena membuang sampah sembarangan melanggar peraturan dan dapat mengotori lingkungan. 3. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Apa kira-kira anak-anak? Iya, kita harus menegur dan menasehati anak yang melanggar peraturan. 4. Sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Kita harus menegur apabila ada teman yang melanggar peraturan, dan harus meminta maaf apabila telah melanggar peraturan. Oke anak-anak, selanjutnya, masih ingatkah kalian huruf kapital digunakan pada 1. Awal kalimat, 2. Huruf pertama nama orang, 3. Huruf pertama nama hari, 4. Huruf pertama nama bulan, 5. Huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan. Sekarang ayo berlatih. Bacalah kalimat-kalimat berikut, lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. 1. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Lina dan Dayu penulisannya sudah benar karena huruf pertama nama menggunakan huruf kapital. 2. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Perhatikan baik-baik, Udin. Nah, U-nya masih menggunakan huruf kecil, jadi harus kita rubah menggunakan huruf U besar atau U kapital seperti ini. Nomor 3. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital yaitu D pada Dayu dan L pada Lani. Dayu, Tiga. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital yaitu D pada Dayu. Ya, mari kita betulkan seperti ini. Dan huruf L pada Lani. Nah, ayo kita betulkan L-nya menggunakan huruf besar seperti ini. Nomor 4. Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Udin, U-nya masih menggunakan huruf kecil. Mari kita betulkan. Oke, bagus. Nomor 5. Ibu Tati menulis di papan tulis. Tati, nah T-nya masih kecil. Mari kita ganti menggunakan huruf kapital. Nah, T-nya diganti huruf kapital. Bagaimana anak-anak sudah memahami tentang penulisan huruf kapital pada nama orang? Selanjutnya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. 1. Ibu mengerjakan, Lani PR membantu. Ayo kita tulis dengan huruf tegak bersambung dan kita urutkan dengan benar serta menggunakan huruf kapital dengan benar. Oke, kalimat ini kita urutkan yang benar yaitu Ibu
membantu Lani mengerjakan PR. Ibunya awal kalimat menggunakan I besar, Lani nama orang L-nya besar, dan jangan lupa diakhiri tanda titik. Nomor 2, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Mari kita urutkan dan kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Udin U-nya besar karena awal kalimat dan nama orang. Beni B-nya besar karena nama orang. Dan jangan lupa setiap kalimat diakhiri tanda titik. Semoga anak-anak semakin paham ya. Next, ayo membaca. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Sati. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Kalimat ini masih belum menggunakan huruf kapital atau tanda baca dengan baik. Contohnya ini dia. Nah, awal kalimat, nama orang dan nama hari masih menggunakan huruf kecil. Dan juga setiap akhir kalimat belum diakhiri tanda titik. Mari kita betulkan ya dengan penulisan huruf tegak bersambung. Nah, seperti ini ya. Ini adalah penulisan yang benar. Oke, anak-anak. Sekarang perhatikan ini. Ini disebut timbangan pasar. Dan ini timbangan kue. Tahukah kamu apa perbedaannya? Yaitu timbangan pasar biasanya dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka seperti timbangan kue biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Apakah anak-anak pernah menimbang dengan timbangan pasar atau timbangan kue? Nah, coba anak-anak perhatikan bahwa timbangan kue ini hanya mencapai 2000 gram atau 2 kilo. Sedangkan timbangan pasar ini bisa lebih dari itu ya, asalkan timbel yang besar ini ada banyak. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Berat semua kentang di samping adalah berapa ya? 2 kg atau 200 gram? Iya, betul, 2 kg. Semangkuk tepung memiliki berat, karena tepungnya hanya semangkuk, maka iya 500 gram. Ibu membeli titik-titik ikan. Berapa ya beratnya? 1 kilo atau 100 gram? Betul, 1 kilogram. Berikutnya, kita perkirakan lagi berapa berat coklat di samping. 2 kg atau 200 gram. Nah, karena terlihat sedikit, maka 200 gram. Selanjutnya, ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Berapa kira-kira? 1 kg atau 100 gram? Iya, benar, 1 kg. Selanjutnya, berat semangkuk nasi adalah, karena hanya semangkuk maka 250 gram. Nah, sekarang anak-anak coba
menaksir berat benda atau memperkirakan berat benda yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian tentukan kira-kira ini beratnya berapa ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu hari ini bermanfaat dan anak-anak semakin pandai. Selamat belajar. Wassalamualaikum.